Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas portofolio Akidah Islam. Tema video kali ini adalah iman kepada para nabi. Yang poin-poinnya adalah pengertian nabi dan rasul, sifat-sifat dan tugas para rasul, mukjizat para nabi dan rasul, pengertian ulul azmi dan rasul-rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Kemudian cara mengimami para nabi secara teoritis dan praktis. Pengertian nabi dan rasul. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan atau wahyu kepada umat manusia. Mereka memiliki tugas untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia, menegakkan kebenaran dan mengingatkan manusia akan kewajiban mereka kepada Allah. Para nabi ini tidak selalu diberikan kitab suci atau syariat baru, tetapi mereka tetap diutus untuk memperbaiki keadaan umat dan mengajak mereka kepada jalan yang benar. Sedangkan Rasul adalah nabi yang diberi wahyu oleh Allah berupa kitab suci dan syariat untuk disampaikan kepada umatnya. Mereka memiliki tugas yang lebih berat dibandingkan dengan para nabi lainnya, karena mereka harus menyampaikan ajaran Allah secara lengkap dan menyempurnakan hukum yang diturunkan kepada mereka. Rasul juga diutus untuk memperbaiki kondisi sosial, moral, dan spiritual umat manusia. Sifat dan tujuan para rasul. Sifat-sifat para nabi dan rasul diantaranya kebenaran atau siddiq. Yang kedua adalah kesabaran atau sabar. Yang ketiga adalah keadilan atau adl. Dan yang selanjutnya adalah kecintaan dan kepedulian. Yang terakhir adalah ketaatan dan ketundukan. Tugas para nabi dan rasul. Menyampaikan wahyu. Tugas utama mereka adalah menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Yang selanjutnya mengajarkan ajaran ilahi. Para nabi dan rasul memberikan ajaran moral, hukum, dan petunjuk bagi umat manusia sesuai dengan wahyu yang diterima. Yang selanjutnya menyadarkan umat. Tugas mereka juga menyadarkan umat akan kebenaran, mengingatkan tentang akhirat, dan memperingatkan akan konsekuensi perbuatan manusia. Yang selanjutnya menegakkan keadilan dan moralitas. Mereka memperjuangkan keadilan dan moralitas dalam masyarakat serta mengajarkan nilai-nilai yang benar dan adil. Yang terakhir menjadi teladan. Nabi dan Rasul adalah teladan bagi umat manusia. Mereka dalam cara hidup yang benar, tunduk pada kehendak Allah, dan menegakkan nilai-nilai moral. Untuk slide selanjutnya, mukjizat para nabi dan rasul. Definisi mukjizat adalah tanda kekuasaan Allah yang dibenarkan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran misi mereka. Sifat mukjizat seringkali melampaui batas-batas alamiah dan tidak dapat dijelaskan dengan cara-cara biasa. Contoh-contoh setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat mereka. Contoh-contoh mukjizat termasuk mukjizat dari Nabi Musa yang dapat memisahkan Laut Merah. Mukjizat dari Nabi Isa menyembuhkan orang-orang sakit dan menghidupkan orang mati.
Mukjizat dari Nabi Muhammad adalah Al-Quran sebagai mukjizatnya serta terbelahnya bulan. Tujuan dari mukjizat tersebut bertujuan untuk memperkuat iman umat dan membuktikan kebenaran ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Pengertian ulul azmi dan rasul-rasul yang ulul azmi. Ulul azmi adalah istilah dalam agama Islam yang mengacu kepada 5 rasul yang memiliki derajat keistimewaan dan kekuatan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Rasul-rasul ini disebut ulul azmi yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Rasul yang ulul azmi adalah yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Nabi Nuh, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Slide terakhir, cara mengimami para nabi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis percaya pada keberadaan wahyu, kebenaran ajaran, dan peran penting para nabi dalam menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Secara praktis adalah mengamalkan ajaran-ajaran para nabi dalam kehidupan sehari-hari, meneladani akhlak mereka dan berdoa kepada Allah untuk mengikuti petunjuk mereka, menghormati dan menyebarkan ajaran mereka kepada orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan presentasi di kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.